Waduh, maksud hati mau flexing tentang prestasi diri sebagai pemimpin negara ini sampai dikasih satu halaman penuh di sebuah koran terkenal. Maunya flexing, pingin pamer, ternyata mata netizen lebih tajam, setajam silet. Hai guys, kita bertemu lagi untuk mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kali ini kita bicara soal karma. Bagi saya sangat aneh untuk bicara tentang kombinasi karma jelek dengan Pak Jokowi dan keluarga. Karena biasanya dulu itu pasti sebaliknya ya. Dulu saya sering bicara soal karma jelek yang menimpa orang-orang yang berbuat jahat pada Pak Jokowi dan keluarga. Percaya nggak percaya, lihat saja mereka yang pernah menyumpahi, mendoakan yang jelek-jelek, menghujat dan mencemooh Pak Jokowi dan keluarga. Ada yang sakit, ada yang tenggelam dari dunia politik, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Percaya nggak percaya ya? Intinya kan, waktu itu kita sangat percaya bahwa Pak Jokowi adalah seseorang yang berakhlak mulia. Sehingga wajar jika ada yang menzolimi Pak Jokowi dan keluarga, maka akan ada semacam karma terhadap mereka. Tapi itu dulu ya. Sekarang, justru saya akan bicara soal karma yang menimpa Pak Jokowi dan Kaisang. Saya kira pasti banyak yang setuju bahwa apa yang sudah terjadi sejauh ini, yang terjadi di MK, dan informasi soal sang ibu yang dimuat di majalah Tempo, itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap gerakan reformasi, dan tentunya terhadap rakyat, termasuk dukungan Pak Jokowi terhadap pasangan Prabowo Gibran yang walaupun hingga sekarang masih ditutup-tutupi, namun sudah bisa dilihat dari pernyataan restu Pak Jokowi terhadap Gibran ketika menjadi cawapres Prabowo. Logika aja ya kalau Pak Jokowi sudah merestui Gibran dan tidak ada lagi terlihat dukungan terhadap capres yang lain, berarti ini juga bisa dilihat dari banyaknya puja-puji dari Prabowo dan kedekatan Prabowo dengan Presiden Jokowi. Kita juga melihat berbagai bentuk intimidasi dari aparat terhadap capres lain, seperti pencopotan baliho dan kunjungan-kunjungan mendadak ke kantor partai. Nah, oke. Sekarang kita lihat hasil survei dulu ya. Ini survei tentang pandangan publik terhadap pencawapresan Gibran dan tentang dinasti politik. Saya hanya mengambil dari Carta Politika, karena teman-teman pasti tahu sendiri bagaimana hasil survei akhir-akhir ini ya. Menurut survei Carta Politika pada awal November lalu, hampir 50% publik setuju bahwa pencalonan Gibran menjadi cawapres Prabowo merupakan satu bentuk dinasti politik. Kemudian ada hampir 60% publik yang tidak setuju dengan adanya politik dinasti di Indonesia. Kemudian, satu lagi ya hasil survei ini, bahwa hampir 40% publik percaya bahwa Presiden Jokowi turut terlibat dalam putusan MK yang akhirnya memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Intinya, mayoritas rakyat sudah paham soal dinasti politik ini ya, dan bahwa rakyat itu sudah cerdas untuk bisa menilai sendiri bahwa dinasti politik itu sangat berlawanan dengan semangat reformasi. Artinya, rakyat pun paham bahwa Pak Jokowi dan keluarga sendiri ternyata sudah melanggar cita-cita reformasi itu. Oleh sebab itu, wajar saja ketika para netizen ramai-ramai merujak Kaisang dan Pak Jokowi ketika mereka berdua ini salah langkah. Salah langkah dalam arti seperti peribahasa ini ya, menepuk air di dulang, kepercik muka sendiri. Inilah yang terjadi pada Kaisang dan Pak Jokowi. Pertama, Kaisang dulu ya, karena memang duluan terjadi. Pada awak media, Kaisang sebagai Ketua Umum PSI menyatakan pendapatnya menanggapi Firly Bahuri, mantan Ketua KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Apa kata Kaisang? Buat saya, kata Kaisang ya, buat saya sebagai ketua KPK seharusnya dia menjaga marwah institusi, marwah KPK sebagai pemberantas korupsi, malah dia menjadi pelaku. Demikian kata-kata Kaisang. Media pun merilis pernyataan Kaisang ini dengan judul,
Kaisang sentil keras Firly Bahuri. Harusnya dia jaga marwah KPK. Sontak saja berita ini malah jadi rujakan para netizen. Ada yang balik bertanya ke Kaisang, bagaimana dengan paman Kaisang di MK, Anwar Usman? Bukankah seharusnya dia juga menjaga marwah MK? Ada yang minta Kaisang beli cermin yang gede supaya borok di keluarga sendiri kelihatan. Ada lagi yang menyebut mata Kaisang hanya tajam ke KPK tapi lemah ke MK. Karena Kaisang menjadikan politik sebagai jalan ninjanya. Sesuai dengan iklan PSI di televisi itu ya. Satu lagi komentar netizen ya. Ini mengejek Kaisang sebagai orang yang sok paling ngerti soal marwah. Padahal dia sendiri jadi ketum partai, prosesnya seperti tahu bulat digoreng. Maksudnya secara dadakan gitu ya. Nah, begitulah nasib Kaisang ya. Ketika jadi pengusaha pisang, banyak pujian yang dilontarkan ke Kaisang. Namun ketika mendadak jadi ketua partai dalam waktu 2 hari saja, orang-orang pun bicara soal privilege, keistimewaan yang diterima Kaisang sebagai anak presiden. Pasti banyak anak muda di luar sana yang jauh lebih qualified jadi ketum partai ketimbang Kaisang kan? Ya begitulah, yang karbitan itu suatu saat pasti akan kepleset. Namun, ada juga yang bukan karbitan, yang senior, tapi juga bisa kepleset. Padahal dulu kerap dipuji, karena langkah caturnya sangat telak, menskakmat para lawan politiknya. Dengan diam pun, dia bisa mengalahkan para lawan politiknya. Itu dulu, ketika beliau berpihak pada rakyat. Beda dengan sekarang, ketika keluarga menjadi tujuan utama seluruh daya upaya, sehingga cara yang melanggar etik pun tidak lagi dianggap sebagai dosa. Kata-kata puitis ini udah mirip Mbak Najwa belum ya guys? Kita pun sampai ke sebuah blunder yang surprisingly dilakukan oleh Pak Jokowi. Loh, kok bisa? Nah, itu dia, makanya saya bilang sebagai karma. Karena sebagai politisi senior, rasanya nggak mungkin Pak Jokowi mengambil langkah yang gerasa-gerusu, yang sembrono, yang malah memalukan diri sendiri. Tapi ini justru yang terjadi ya. Pagi ini, akun Twitter X Jokowi memposting foto beliau sedang membaca koran Financial Times, edisi Kamis 16 November 2023. Akun Pak Jokowi menegaskan bahwa artikel tentang Indonesia dengan foto Pak Jokowi sendiri itu besarnya sehalaman penuh. Menurut Pak Jokowi, Financial Times menuliskan mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ibu kota negara Nusantara, posisi Indonesia dalam rivalitas antara negara besar saat ini, hingga situasi politik dalam negeri. Ada rasa bangga yang sepertinya ingin disampaikan oleh Pak Jokowi kepada publik. Mungkin Pak Jokowi merasa senang dan bangga karena sekelas Financial Times sampai menyediakan 1 halaman artikel untuk menulis tentang Indonesia. Namun apa yang terjadi? Apakah rasa bangga itu tertular ke para netizen yang ramai-ramai mengomentari postingan Pak Jokowi ini? Ketika video ini dibuat, postingan Pak Jokowi sudah menuai lebih dari 560 komentar netizen. Tapi ternyata komentar para netizen itu justru merujak habis Pak Jokowi. Karena ternyata artikel Financial Times itu juga menulis tentang skandal MK. Seorang netizen memberikan gambar di bagian mana dari artikel itu yang menulis soal skandal MK dan juga memberikan screenshot dari Financial Times versi online untuk memperjelas isi bagian tersebut ya. Netizen ini mengingatkan Pak Jokowi untuk jangan lupa membaca bagian itu berulang kali. Ini ya dari foto Pak Jokowi baca koran itu, terus dikasih kotak warna merah bagian yang membahas tentang skandal MK. Waduh, maksud hati mau flexing tentang prestasi diri sebagai pemimpin negara ini sampai dikasih 1 halaman penuh di sebuah koran terkenal. Maunya flexing, pingin pamer, ternyata mata netizen lebih tajam, setajam silet. Netizen ini juga membagikan versi online artikel koran yang dibaca Pak Jokowi itu. Dia juga menulis bahwa dikira Pak Jokowi masih banyak rakyatnya yang nggak ngerti bahasa Inggris.
Kemudian ada lagi netizen yang menambahi screenshot artikel media asing lain yang juga membahas soal skandal di MK. Ada dua media ya, Reuters dan Al Jazeera. Keduanya menulis tentang putusan Majelis Kehormatan MK yang memecat Paman Gibran, Anwar Usman, dari jabatan sebagai Ketua MK. Sementara netizen lain juga memberikan link berita media-media nasional yang memberitakan soal Gibran dan bahwa demokrasi di Indonesia disebut sudah mati. Yang kemudian disahuti oleh netizen lain bahwa artikel seperti ini yang harusnya dibaca oleh Pak Lurah untuk menyebut Pak Jokowi ya. Ada lagi netizen yang bilang gini, udah bener baca komik, malah baca koran berbahasa Inggris. Blunder kan? Bahkan ada yang sampai menyentil ke arah Prabowo. Kata netizen ini, pasangan calon arahan Pak Jokowi minim ide dan gagasan. Hanya memikirkan bagi-bagi makan gratis. Dan banyak lagi komentar-komentar miring dan sentilan para netizen ya. Ya memang ada juga netizen yang masih memberikan komentar positif kepada Pak Jokowi. Namun, tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh para netizen yang memberi komentar negatif. Mau membantah gimana? Lawang isi artikel koran itu terpampang lebar di depan Pak Jokowi. Tinggal dikasih frame kotak gitu ya. Bahkan sebenarnya ada subjudul berita itu, yakni Questions over Corruption atau pertanyaan soal korupsi. Ini ya seorang presiden sampai dirujak netizen dengan hal-hal yang terbantahkan. Artinya soal skandal MK ini sudah dipahami oleh mayoritas publik ya. Dan setiap saat bisa saja disebut lagi dan disebut lagi oleh publik. Di mana saja ya di media sosial oleh netizen, di forum-forum para aktivis mahasiswa, di forum-forum diskusi umum, di video-video opini di YouTube ya. Apakah bisa dilawan dengan tuduhan hoax? Sementara yang kita omongin ini kan memang fakta ya. Majalah Tempo saja dibiarkan kok. Nggak ada yang berani mensomasi. Ya kita lihat saja nanti ya blunder apa lagi yang bakal terjadi. Karena saya yakin kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kebenaran akan menyeruak dan menciptakan karma dengan sendirinya. Contohnya ya ini kan, yang diposting apa malah jadi blunder. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Begitulah kura-kura.